Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat Hari Natal bagi kita sekalian. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini di gereja ini, juga kami menyapa Bapak Ibu, saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini di rumah masing-masing atau di tempat di mana kita memberikan waktu beribadah di akhir tahun ini kepada Tuhan. Firman Tuhan menyapa kita di akhir tahun 2021 dalam ibadah ini, yaitu yang tertulis di dalam kitab Nabi Yeremia pasal 29 ayat 10 sampai dengan 14. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diselamatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ini kali kedua kita beribadah akhir tahun di masa pandemi. Dan kita berdoa dan berharap semoga ini ibadah yang terakhir bagi kita di masa pandemi. Bukan karena kita meninggal, tetapi karena pandeminya berakhir. Bapak Ibu, saudara-saudara, saya menghitung hari yang kita lalui di tahun 2021 ini karena bukan tahun kabisat, berarti ada 365 hari. Dan saya yakin hari-hari yang saya lalui, hari yang saya lewati jumlahnya sama dengan yang Bapak Ibu saudara-saudara lalui. Benar Bapak Ibu saudara-saudara? Tidak ada yang berbeda kan? Tidak ada yang hanya melewati 360, sisanya 5 hari tertidur atau nggak tahu di mana. Nah, kita sama-sama melewati 365 hari selama 1 tahun 2021 ini. Karena itu izinkan saya bertanya. Pertanyaan pertama. Barangkali di antara kita, apakah tahun 2021 ini terasa sulit kita lalui? Barangkali ada yang merasakan tahun ini demikian sulit dilalui. Dan ini normal, ini wajar. Jangankan kita, negara sendiri pun, pemerintah sendiri pun merasa tahun ini sangatlah sulit. Di mana tantangan ekonomi, roda ekonomi tidak berjalan semestinya. Dan bukan hanya di negara kita, termasuk juga di dunia ini. Nah, sehingga wajar kalau kita merasa tahun ini sangat sulit kita lewati. Sekalipun ada yang merasa sangat gampang. Ya. Ada yang merasa sangat mudah. Tahun ini tidak ada berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Mudah, gampang, tidak ada persoalan dan tidak ada kesulitan.
Mungkin ya, mungkin baginya tahun ini bukan sebuah tantangan, bukan sebuah hambatan untuk kehidupannya. Mungkin karena imannya di atas rata-rata, puji Tuhan. Tapi mungkin juga karena uang masuknya tidak ada bedanya dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi yang pertama merasa sulit, yang kedua merasa mudah dan gampang. Dan yang ketiga, mudah-mudahan tidak ada yang seperti ini. Tidak merasakan apa-apa. Alias mati rasa. Ya. Tidak merasakan apa-apa. Dan lalu dia sadar rupa-rupanya sudah tiba di akhir tahun. Lalu berkata, "Dang terasa ate tawonon nunga salpu." Siapa kita yang biasa mengatakan itu? Enggak terasa bah, tahun 2021 akan berakhir. Ya. Jangan-jangan selama 364 hari dia tertidur. Dan lalu hari ini dia terbangun, rupa-rupanya sudah tiba di akhir tahun. Yang saya tahu hanya dua yang enak mati rasa. Yang pertama mati rasa sebelum dioperasi. Sehingga kalau dioperasi pun tidak terasa. Mati rasa yang kedua, lagu yang berjudul Mati Rasa Diriku. Ada yang tahu lagu itu? Berarti selera kita sama. Mati rasa diriku. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan rohani kita, dalam kehidupan iman kita, ternyata mati rasa itu juga tidak baik. Dan tidak dikenan oleh Tuhan. Dan tidak dikenan oleh firman Tuhan. Karena itu ketika kita mengingat masa penyaliban Yesus dalam Markus 15 ayat 23. Ketika Yesus akan dibawa ke penyaliban, banyak orang yang memberikan kepadanya anggur yang bercampur mur. Para penafsir berkata anggur dan bercampur mur itu diberikan supaya seseorang yang terhukum yang akan menjalani proses penyaliban, penderitaannya bisa terasa ringan. Karena anggur bercampur mur itu sama seperti bius. Sehingga penderitaan itu tidak terasa. Penderitaan itu akan terasa ringan. Tetapi ketika itu diberikan kepada Yesus, Yesus menolaknya. Karena apa? Yesus mau. Yesus ingin menjalani salib itu dengan kesadaran penuh. Dan Yesus mau menahankan rasa sakit itu dengan sepenuhnya. Itu sebabnya Yesus menjalani salib itu dengan kemanusiaannya. Karena apa? Karena Yesus mau menahan rasa sakit itu. Yesus mau menahan derita itu sepenuhnya. Dengan kata lain, hidup orang Kristen itu, hidup orang percaya itu harus normal dan sadar sesadar-sadarnya. Karena itu tidak baik bagi kita untuk berdoa kepada Tuhan, ampunilah dosaku Tuhan yang saya lakukan baik sadar maupun tidak sadar. Ampunilah dosaku Tuhan yang saya lakukan ketika saya sadar dan tidak sadar. Barangkali kata tidak sadar ini merupakan modus pembelaan diri. Sesungguhnya dosa itu dilakukan dengan sadar. Tapi karena enak ingin disembunyikan dari hadapan Tuhan. Kalau kita memperhatikan nas epistel tadi dari Efesus pasal 5 ayat 13 sampai dengan 16. Sesungguhnya ini juga yang mau ditekankan supaya kehidupan orang percaya itu bangkit hidup. Dan yang kedua mereka terbangun, mereka tersadar. Dikatakan di sana, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Ya. Perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup, artinya sadar. Sungguh-sungguh menyadari apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan, bagaimana hidup di tengah keluarga, bagaimana hidup di pekerjaan, bagaimana hidup beribadahnya. Dia sadar sesungguhnya, dia sadar sebetulnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui firman Tuhan ini, yang pertama kepada kita ditekankan untuk kita renungkan bahwa pahit, manis, hidup harus dijalani.
baik pahit maupun manis hidup kita harus dijalani. Jangan mencari habalingan dalam bahasa Batak. Mengelului habalingan. Mencari kompensasi. Mengalihkan. Tetapi hidup ini baik pahit maupun manis harus dijalani. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika Allah melalui Nabi Yeremia berkata kepada umat Yehuda, 70 tahun kamu akan dihukum, kamu akan dibuang, bangsa Babel akan menjajah kamu. Waktu 70 tahun ini merupakan nubuatan, adalah firman Tuhan yang pasti akan terlaksana, pasti akan realisasi. Karena itu firman Tuhan ini mengatakan kepada mereka, sekalipun itu sulit, jalanilah dengan sabar, jalanilah dengan sadar, dalani ma di bagasan habengeton. Karena memang tidak mungkin kita hindari. Karena apa yang menjadi keputusan dan kehendak Tuhan, tidak ada yang bisa membatalkannya. Sekalipun bagi manusia itu pahit. Karena bagi manusia lebih enak mendengarkan kabar baik daripada kabar buruk. Nah, mengapa saya katakan itu? Di dalam firman, di dalam konteks pasal 28, pasal 29, ada di situ terdapat dua pertentangan tentang nubuatan antara nabi palsu dengan nabi Allah yang sebenarnya. Nabi palsu yang bernama Nabi Hanania dan nabi yang sesungguhnya disebut Nabi Yeremia. Nabi Yeremia berkata akan ada 70 tahun lamanya. Tetapi Nabi Hanania berkata hanya 2 tahun saja. Kamu akan dipulihkan. Kuk Babel akan dipatahkan. Dan kamu akan dikembalikan ke negerimu. Hanya 2 tahun. Nah, sehingga banyak orang di antara bangsa itu yang mendengarkan. Karena itu Nabi Yeremia berkata, bukan 2 tahun tetapi 70 tahun. Sesudah itu aku akan menyayangi kamu kembali. Bapak Ibu Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Nabi Hanania mengajak umat itu bermimpi, memikirkan yang indah-indah saja. Sekalipun faktanya, realitanya bangsa itu telah diruntuhkan. Bangsa itu telah dibuang. Raja mereka, banyak di antara mereka yang terbuang. Termasuk kalau kita pernah mendengar nama Daniel, kemudian Sadrak, Mesak, Abednego adalah orang-orang topnya kaum Yehuda yang ikut terbuang. Nah, pada saat itu mereka telah menghadapi persoalan itu, menghadapi hukuman Tuhan itu, tetapi nabi palsu mengajak bangsa itu bermimpilah yang indah. Hanya 2 tahun, sebentar saja. Lalu kemudian akan menyayangi, Tuhan akan menyayangi kamu. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan ini mengatakan kepada mereka, jalanilah dengan sadar, jalanilah dengan sabar, jalanilah dengan setia. Dan semoga lewat sekolah selama 70 tahun itu, kamu berubah menjadi lebih baik. Dalam pergantian akhir tahun sering kita mendengar kata resolusi. Apa resolusimu di tahun baru nanti? Resolusi itu dalam kamus itu dikatakan semacam keputusan atau kebulatan hati, semacam tujuan, semacam ya arah hidup kita untuk menjadi lebih baik. Jadi Nabi Yeremia berkata kepada mereka, akan ada zaman baru di mana Allah akan memulihkan kamu, tetapi lewati dulu 70 tahun ini. Dan karena itu bangsa itu diajak bagaimana hidup secara benar, memperbaiki di hadapan Tuhan. Karena hukuman Tuhan itu harus membawa perubahan yang lebih baik. Yang kedua, hiduplah dalam rancangan Allah. Hiduplah dalam rancangan Allah. Apabila kepada kita dijanjikan 70 tahun lagi kamu akan bahagia, tetapi sekarang kamu menderita dulu. Kira-kira kita mau enggak ya? Mau enggak? 70 tahun lagi kamu akan bahagia asal kamu mau menderita hari ini. Kalau saya tidak mau. Karena 70 tahun lagi saya sudah mati. Untuk apa? Ya, tidak mungkin lagi.
Jadi janji 70 tahun ini benar-benar tantangan iman bagi setiap orang dari umat Yehuda ketika itu. 70 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Tetapi kita tidak memaknai tahun itu sekalipun itu harus terjadi karena demikian firman Tuhan. Tetapi waktu adalah milik Tuhan. Tuhanlah yang punya waktu. Sekalipun akan terlaksana selama 70 tahun, tetapi Tuhan bisa mengubah hukuman atas bangsa itu apabila mereka berbalik setia kepada Tuhan, mengubah hukuman itu menjadi kemuliaan. Buktinya di mana? Kalau kita memperhatikan ayat 7, Allah berpesan kepada umat itu, usahakanlah kesejahteraan di negeri di mana, di kota di mana kamu aku buang. Artinya sekalipun Allah membuang umat itu, Allah memberikan kepada mereka janji. Bahkan Allah memampukan mereka untuk menjadi berkat di tengah-tengah negeri di mana mereka buang. Di mana mereka terbuang. Karena apa? Karena kesejahteraan kota itu akan menjadi kesejahteraanmu juga. Artinya sekalipun mereka akan menjalani hukuman itu 70 tahun. Kalau mereka berubah, berbalik setia kepada Tuhan, hukuman yang 70 tahun itu bisa menjadi berkat dan kemuliaan bagi mereka. Jadi sekarang tinggal bagaimana bangsa itu merespon nubuatan itu. Apakah mereka akan mengalihkan telinga mereka kepada nubuatan nabi palsu, memikirkan hal-hal yang enak-enak saja dan terus-menerus berdosa kepada Tuhan, atau mau menjalani nubuatan selama 70 tahun itu akan menderita dan dihukum, tetapi mereka akan mengoreksi diri, mengevaluasi diri untuk berubah semakin baik dan semakin baik. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, semua yang diperbuat Allah itu baik bagi kita, sekalipun itu terasa pahit maupun yang terasa manis. Apapun yang berasal dari Tuhan, apakah itu hukuman, itu pasti manis ujungnya. Kalau kita memeriksa teologi dalam Keluaran, dikatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang penyayang dan panjang sabar, mengampuni dosa, tetapi sekaligus pada waktu yang sama secara simultan Allah juga tidak pernah membiarkan terbebas orang yang bersalah dari hukuman. Jadi Allah mengasihi kita, dan dalam kasihnya itu Allah mau supaya kita tetap ada di jalannya. Karena itu Allah menghukum kita ketika kita berbelok. Artinya di dalam penghukuman yang disampaikan Allah kepada umat Yehuda ketika itu, kasih Allah tetap menaungi dan mengikat kehidupan bangsa itu. Karena itu Allah menghendaki supaya mereka mau berada dalam rancangan Tuhan. Yeremia 18 menggambarkan Allah itu sebagai tukang periuk. Allah itu sebagai tukang periuk dengan tanah liat di tangannya. Dan dia membentuk tanah liat itu menjadi periuk. Dan apabila tanah yang di tangannya itu, periuk yang dikerjakannya itu rusak, maka Allah akan mengubah, akan mengerjakan kembali tanah liat itu menjadi bejana lain menurut apa yang baik, menurut pemandangannya. Jadi demikian juga umat pilihan itu. Sekalipun umat pilihan Allah, sekalipun umat Kristen, sekalipun warga HKBP, kalau kita menyimpang dari kehendak Tuhan, Allah punya otoritas mengerjakan kita kembali, membentuk kita kembali, memproses kita kembali supaya menjadi lebih baik menurut pemandangannya. Karena itu hidup kita ada dalam rancangan Allah. Yang ketiga, hidup dalam pengharapan. Hidup dalam pengharapan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Ini janji Tuhan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, kita pasti tidak tahu apa yang terjadi dalam 70 tahun ke depan. Jangankan 70 tahun, 1 tahun ke depan pun kita tidak bisa memahami. Jangankan 1 tahun ke depan,
Besok pun kita tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi kepada kita ada kepastian. Yang menghubungkan kita dengan kepastian itu dalam Ibrani 11 ayat 1. Yang pertama adalah iman. Iman itu yang menghubungkan kita dengan kepastian pada hari esok. Dan yang kedua adalah pengharapan. Ada yang mengatakan jembatan terpanjang di dunia adalah harapan. Jadi harapan itu yang menghubungkan kita dengan segala janji Tuhan. Karena itu hidup dalam pengharapan, sebab harapan kita terpaut pada janji Tuhan. Apa itu janji Tuhan? Menurut firman Tuhan ini ada 3 hal yang dijanjikan Tuhan. Yang pertama, kita akan didengarkan oleh Tuhan apabila kita berseru dan datang berdoa kepadanya. Jadi kalau kita sudah didengarkan Tuhan, tidak ada masalah saya pikir. Ya. Mau ada penderitaan, mau penyakit, mau kegagalan, ketika Tuhan mendengarkan doa dan seruan kita, di situ pasti sudah ada jawaban. Yang kedua, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Dengan catatan, apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Apabila kita sudah mencari Tuhan dan menemukan Tuhan, ketika kita bergumul, ketika kita sakit, ketika kita rugi, ketika usaha kita gagal, ketika kita telah menemukan Tuhan, sesungguhnya di situ juga sudah ada jawaban atas pergumulan kita. Dan yang ketiga, aku akan memulihkan keadaanmu dan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku telah membuang kamu. Jadi Allah mengembalikan kita ke posisi di mana Allah telah menempatkan kita sebelumnya. Allah menempatkan kita pada posisi sukacita, dan ketika kita mengalami pergumulan, janji Tuhan juga mengembalikan kita ke posisi kita semula, yaitu sukacita. Dan kita juga tidak tahu apa di balik pandemi COVID-19 ini. Namun harapan menghubungkan kita dengan janji Tuhan ini, bahwa pandemi COVID-19 bisa menjadi cara Tuhan memurnikan iman kita. Jadi tergantung pada kita. Apakah pandemi ini melemahkan iman kita? Apakah semakin memurnikan iman kita? Apakah pandemi ini semakin menjauhkan kita daripada kehendak Tuhan? Atau semakin mendekatkan dan melekatkan kita kepada Tuhan? Pilihan ada pada kita. Tetapi firman Tuhan ini mengajak kita supaya kita hanya berpengharapan pada janji Tuhan. Amin.